Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita awali kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Bina Pribadi Islamiyah atau BPI pada pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat ini temanya adalah menjaga diri dari dosa kecil. Nah, ini adalah sebuah gambar yaitu Reza dan beberapa jamaah sedang berzikir di masjid. Manusia tempat kesalahan dan kelalaian. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk memperbaiki diri. Maka dari itu, manusia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri adalah sebaik-baik manusia. Maka mari kita selalu memperbaiki diri kita. Jadi untuk tema menjaga diri dari dosa kecil ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dosa kecil, kemudian yang kedua menghindarkan diri dari dosa kecil, dan yang ketiga adalah amalan penghapus dosa. Nah, orang yang beriman selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berusaha untuk menjauhi segala hal yang bisa mengakibatkan dosa sekalipun dosa kecil. Sikap kehati-hatian tersebut dilakukan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Apa itu dosa kecil? Dosa kecil ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya. Sedangkan dosa kecil dapat terhapus dengan mengerjakan amalan-amalan saleh. Nah, dosa sendiri itu ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya. Sedangkan dosa kecil dapat terhapus dengan mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Kemudian bagaimana cara menghindarkan diri dari dosa kecil? Nah, yang pertama adalah bersegera dalam mengerjakan sholat. Jadi salah satu cara untuk menghindari dosa kecil ialah bersegera untuk menunaikan sholat. Jadi sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Kemudian yang kedua yaitu mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah suatu hal yang diperintahkan oleh Allah. Jadi bersyukur kepada Allah itu artinya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian amalan-amalan penghapus dosa. Jadi sebagai muslim yang baik hendaknya selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Dan ini adalah amalan-amalan yang dapat menghapus dosa. Yang pertama adalah berbuat baik. Dengan berbuat kebaikan, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan pahala. Maka dari itu, amal-amal tersebut dapat menjadi pelebur dosa. Kemudian yang kedua adalah sholat 5 waktu. Sholat dapat menghapus dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sholat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Jadi gambaran orang mandi adalah membersihkan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah istighfar. Ya, astaghfirullahaladzim. Nah, setiap dosa meninggalkan noda hitam pada hati. Noda hitam tersebut bisa lenyap dengan istighfar
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kemudian amalan yang keempat adalah puasa. Dengan berpuasa, selain dapat mencegah seorang dari melakukan perbuatan dosa, juga dapat menjadi amalan yang membuat dosa diampuni. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, mencari pahala karena Allah, maka diampunilah dosa-dosa yang sudah lewat. Nah, itulah amal-amalan penghapus dosa, yaitu berbuat baik, sholat 5 waktu, istighfar, dan puasa. Semoga kita bisa melakukan semuanya itu. Dan yang telah kita bahas tadi yaitu menjaga diri dari dosa kecil, pengertiannya sudah tahu. Kemudian cara menghindarkan diri dari dosa kecil, dan yang ketiga adalah amalan-amalan penghapus dosa. Ya, baik, untuk pembahasan PPI pada kali ini cukup itu dulu. Semoga video ini bermanfaat. Ya, terima kasih yang sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Dari Ustadz sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.